Cek-cek Mas Farhan ini sudah bisa gabung ya? Halo Mas Siap, Farhan. siap. Oke. Tes. Mari ngecam kopi ya. Mantap. Santai yo. Aja susu ngalir ngono. Santai. Ngono kan. Tiur ngene tugas. Iya. Iya. Nanti yang share screen Cantika ya, Chan? Gini no. Cantika. Oke. Ini bisa dimulai atau masih nunggu ini? Mungkin langsung dimulai ya. Gimana? Langsung dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi pemantik rasan-rasan. Tema yang menurut dan didiskusikan. Sebenarnya untuk bulan September memang banyak momentum, apalagi tentang HAM, dan juga sebentar lagi ada Hari Tani. Oke, langsung ya. Jadi untuk kenapa kok bisa dinamakan September Hitam itu diawali dari peristiwa G30S dengan hak asasi manusia, pembunuhan, dan lain sebagainya itu terjadi pada bulan September. Angkanya itu dinamakan oleh September Hitam. Itu yang menamai dari kontras. Itu apa saja sih kasus apa saja yang terjadi di bulan September? Di PowerPoint itu terlihat jelas. Ada tragedi 6566, Gestapo, atau juga apa namanya G30S ya. Terus yang kedua ada peristiwa Tanjung Priok. Yang ketiga ada tragedi Semanggi II. Terus yang keempat ada kematian Munir. Dan yang terakhir ada tragedi reformasi di korupsi. Sebenarnya ada lagi itu satu itu kematian Salim Kancil dari Lumajang. Ini akan saya bedah satu-satu itu kan apa namanya latar belakang peristiwa ini. Mungkin agak sedikit berat ya. Terus untuk timeline saya menyesuaikan tahun, itu kan. Jadi kan di tanggal ini kan ada kematian Cak Munir ini tanggal 7, beda dengan Tanjung Priok pada tanggal apa nih? Saya mengurutkan sesuai tahun. Tuh. Oke, yang pertama adalah tragedi 6566 atau pembantaian PKI ya. Kita tahu bahwasanya sejarah ini sulit untuk diangkat karena semakin lama saksi hidup atau kunci dari kasus ini sudah lansia, itu kan. Tuh. Jadi untuk tragedi 6566 itu kan ada gesekan politik. Tuh. Jadi ada peralihan kekuasaan pada saat itu. Kita tahu kan siapalah yang pasti yang menjabat selama 32 tahun itu kan. Tuh. Itu untuk latar belakang sekilas tentang tragedi 6665. Hingga sekarang untuk apa namanya siapa dalang dibalik 6566 ini belum terungkap. Dari kasus HAM yang berada di Indonesia itu yang sering terungkap itu adalah aktor lapangan. Kalau dalangnya belum terungkap. Terus untuk tragedi ini, Gestapo ini, bahkan untuk mengungkap kebenaran itu tidak bisa dilakukan di Indonesia itu kan. Tuh. Jadi untuk mengungkap kebenaran atau untuk menuntut negara bersalah itu
mereka harus mengadakan forum di Belanda, tuh, di Leiden. Jadi ada namanya salah satu forum itu International People Tribunal ke webnya, dan kemarin rilis pers menyatakan bahwa Indonesia itu bersalah atas peristiwa itu. Tuh. Karena kalau Indonesia untuk mengungkap kebenaran itu memang sangat sulit ya. Itu malah cenderung cenderung jatuhnya itu persekusi, pembubaran dan lain sebagainya. Tuh untuk 66 dan 65. Mungkin kalau berkaca dari sini, dari tragedi ini mungkin akan butuh waktu lama. Bahkan untuk Jerman, untuk Holocaust Nazi terhadap kaum Yahudi itu butuh waktu sekitar 60 tahun untuk mereka berani mengungkap dokumen siapa yang terus yang kedua adalah tragedi Tanjung Priok. Untuk tragedi Tanjung Priok ini gesekannya antara aparat dan juga masyarakat ini ya agama, masyarakat Muslim. Pada saat itu masyarakat Muslim di Tanjung Priok itu menolak Pancasila sebagai asas tunggal. Ada yang tidak terima, lalu kan mencopot poster itu kan, melarang itu kan. Tetapi mereka tidak langsung kan, otomatis kan ke trigger, wah ini kok gak sopan kan Bu Majid gak nyepot kan. Akhirnya 2 hari kemudian terjadi gesekan antara antara masyarakat dan juga aparat gitu, Tanjung Priok itu. Tuh. Tapi kalau untuk perkembangan kasus Tanjung Priok hingga sekarang belum ini ya, orang-orang yang terlibat itu belum diproses hukum untuk Tanjung Priok. Terus yang ketiga itu tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi 2, Semanggi 1 itu bulan lupa saya. Semanggi 2 ini tragedi penembakan mahasiswa dari Universitas UI atau apa gitu kan, yang ibunya itu menginisiasi aksi Kamisan itu. Tragedi Semanggi 2 ini. Kita tahu kan bahwanya latar belakang tragedi Semanggi 2 ini adalah peralihan atau penurunan Presiden Soeharto pada saat itu dan penggulingan Orba. Tuh. Untuk jumlah korban dari Semanggi 2 ini 2 orang tewas tertembak. Cuman pada saat itu hingga sekarang juga sama nasibnya itu kan. Terus yang keempat adalah kematian Munir. Itu kematian Munir. Mungkin kematian Munir di Belanda beruntung ya. Beruntung kemarin sempat diskusi sama Ketua Aji, bahwanya kematian Cak Munir itu matinya di Belanda itu sangat beruntung karena dia bisa diotopsi di sana. Mungkin kalau di Indonesia mungkin kita nggak tahu siapa pelakunya atau penyebabnya apa itu kan. Seperti kematian Bupati dari Sangire itu kan, itu yang menolak tambang emas, kematiannya sama di pesawat, cuman kan sampai sekarang kan kasusnya lenyap gitu kan, kita nggak tahu apa penyebabnya atau siapa dalangnya itu kan. Untuk kematian Munir ini sudah jelas itu kan, pokoknya kalau Munir ini menurut Usman Hamid dari Amnesty International itu masuk dalam kategori political assassination gitu kan. Tuh. Jadi ada banyak asumsi atau motif terkait kematian Munir. Yang paling menonjol adalah bahwanya Munir memegang data terkait kemerdekaan Timur Timur, peralihan atau pilpres itu kan itu. Jadi banyak motif, tapi hingga sekarang ya aktor utama itu belum terungkap untuk kematian Munir. Terus yang terakhir adalah tragedi reformasi di korupsi kemarin kan. Teman-teman pasti sudah tahu kan isu ini terkait apa itu kan. Ini terkait
RUU KPK pada saat itu dan juga Omnibus Law itu kan. Ini sekitar 1 orang meninggal di Universitas Haluleo. Tuh. Tuh. Terus apa namanya? Kita berbicara korban ya. Korban. Berapa sih jumlah korban HAM di masa lalu? Dalam arti peristiwa, bukan perorangan. Jadi untuk peristiwa G30S sekitaran 32.724 jiwa yang meninggal itu tanpa ada motif kenapa mereka dibunuh, kenapa mereka apa namanya dipersekusi, kenapa mereka disiksa itu belum ada itu kan. Itu untuk peristiwa 66. Nggak tahu ya ini apa namanya kasus ini bakal sampai kapan untuk menemukan siapa sih di balik ini itu kan. Karena semakin lama kunci-kunci dari karena sering bertambahnya usia. Tanjung Priok sekitar 400 orang. Itu dari jurnal Suara Hidayatullah itu kan. Sekitar 400 orang meninggal dalam peristiwa tersebut. Tuh. Terus yang ketiga adalah Semanggi 2. Semanggi 2 itu 2 orang yang meninggal. Dari mahasiswa UI, Yap Yun Hab itu kan. Tuh. Jadi untuk apa ya namanya? Korban HAM itu saya apa namanya? Saya mati itu dari masa ke masa memang kurang mendapat perhatian itu. Bahkan dalam kampanye Jokowi terakhir itu kan, dia mengatakan bahwanya memang HAM itu bukan agenda utama dalam pemerintahannya itu kan. Tuh. Mungkin kalau Pak D itu mungkin fokusnya ke infrastruktur mungkin. Terus yang terakhir terus terus habis langsung diskusi ayo. Apa sih tanggung jawab negara dalam hal itu kan? Apa yang harus dilakukan negara itu kan? Dalam prinsip HAM negara adalah sebuah pemangku dan setiap individu di dalamnya adalah pemegang. Jadi kita melihat gitu kan. Dengan negara umpamanya lagi negara itu payung, kita yang jadi orangnya. Itu. Dalam draft article of Law Commission ada 3 bentuk dalam tanggung jawab negara. Yang pertama adalah tindakan penghentian. Tindakan penghentian di sini berarti bagaimana negara mengupayakan untuk menghentikan sebuah konflik. Menghentikan sebuah konflik HAM. Kayak semisal ada gesekan umat yang kemarin umat agama di Ahmadiyah kan ada konflik, mereka dilarang bangun masjid atau apa itu kan. Itu tugas negara harus menghentikan konflik tersebut kan. Terus yang kedua adalah tidak mengulangi sebuah tindakan. Dalam arti negara mengusahakan untuk tidak mengulangi kejadian yang sama. Tapi kejadian sama kan terulang itu kan. Nyatanya kan ini reformasi di korupsi itu kan terulang lagi. Ada mahasiswa yang tewas itu kan. Itu. Terus yang terakhir adalah tindakan perbaikan atau rekonsiliasi yang terdiri dari restitusi atau kompensasi atau kombinasi keduanya itu kan. Jadi untuk rekonsiliasi ini bisa berupa moral dan material untuk si korban itu kan. Tuh. Bagaimana untuk memulihkan kondisi psikologi mereka. Tuh. Tuh, mungkin langsung diskusi ya. Apa namanya? Mungkin barangkali teman-teman ingin menanggapi atau ingin menyampaikan pendapat terkait peristiwa-peristiwa HAM sekarang itu kan. Karena ini banyak banget kan apa namanya yang berkaitan dengan HAM itu kan. Tuh. Santai ya, ojo aku.
Ya, makasih Mas Farhan untuk materinya. Oke teman-teman, berkaca dari beberapa kasus tadi ya udah jelas bahwasanya September itu memang banyak sekali tragedi yang belum terungkap, korban yang belum mendapatkan keadilannya. Mungkin tadi sekilas tentang kejadian yang di masa lalu yang belum diselesaikan oleh negara gitu mungkin. Ada tanggapan ataupun mungkin pertanyaan buat Mas Farhan atau diskusi bebas lah, monggo teman-teman. Oh ya Mas Farhan, saya ada satu eh, pertanyaan ya tentang yang tadi dibahas bahwasanya tentang negara itu kan wajib memberikan kejelasan terkait status para korban itu masih masih belum masih dinyatakan hilang, belum terungkap gitu. Itu negara ya. Kalau aktivis kan sudah sering ya kita lihat bahwasanya yang mana selalu membangun kayak memoir di ruang publik sehingga janganlah kita lupakan kasus tersebut gitu. Sehingga harus diungkap memang faktanya dan dicegah agar tidak berulang gitu. Nah, kalau aktivis pun sudah, untuk negara ini sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atas calon presiden tadi kayak tidak memprioritaskan ini gitu. Sebenarnya yang disebut negara ini siapa yang sebenarnya tanggung jawab untuk mengawal dan mengadvokasi kasus ini? Ya, Mungkin itu. sebenarnya negara sebagai stakeholder itu memang harus ada kemauan ya. Uh, yang saya tahu itu kan kenapa kok kasus HAM ini sulit terungkap itu kan karena orang-orang yang memimpin sekarang itu orang yang berkaitan langsung, itu kan orang-orang yang berjarak itu kan. Jadi akan sulit untuk Indonesia menemukan dalang utama itu kan. Tuh, karena kadang itu orang-orang yang terlibat dengan peristiwa tersebut itu masuk ke dalam sistem birokrasi itu kan. Memang harus ada kemauan dari si pemangku kebijakan ini sendiri itu kan. Bahkan untuk Jerman itu kan itu mereka berani ambil resiko itu kan selama sekitar 60 tahun untuk mengumpulkan arsip-arsip dari Holocaust Nazi itu kan terhadap Yahudi itu kan. Memang harus dimulai dari sekarang itu kan. Kalau semisal tidak ada lagi ya memang satu-satunya ya pengadilan Tuhan itu nanti satunya. Tuh. Kira-kira seperti itu. Memang harus ada kerentak hati dari negara itu kan. Tuh. Kalau semisal estimasinya 60 tahun berarti sekitar 2050 atau 68 itu kan. Tuh, kemungkinan. Tuh, kira-kira seperti itu Mbak Ella. Iya, ya, makasih. Mungkin teman-teman yang lain mau diskusi bebas. Monggo ya. Mau Oke, Mas. nanya. Ya, monggo. Yang terkait tadi itu kan peristiwa awal itu yang berapa? 566 yang penting 60-an lah, tahun 60-an. Itu kan terkait G30 SPKI kan. Itu yang dari yang aku tahu itu kan alasannya karena jenderal itu yang dibunuh. Kemudian untuk menumpas komunis, akhirnya dibunuhlah orang-orang yang dianggap komunis gitu kan. Jadi awal mulanya bisa dikatakan karena pembunuhan jenderal itu yang G30 SPKI itu. Bagaimana kemudian ketika setiap tanggal 30 September kita malah kayak memperingati kematian jenderal-jenderal itu, padahal kematian jenderal itu yang 7 orang bakal terbunuhnya ribuan orang. Gimana kira-kira itu? Apakah kita harus kayak mengikuti apa
G30 SPKI itu yang merasa kasihan dengan 7 jenderal atau bagaimana lah. Ngerti nggak? Ya, paham maksudnya. Bagi saya sendiri juga bingung dengan ini siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri itu kan. Cuman dalam hal ini itu kan sebenarnya dalam PKS sendiri itu beberapa kali memang mencoba untuk melakukan pemberontakan itu kan. Saya nggak tahu ya motifnya PKI ini pada saat itu untuk melakukan pemberontakan atau tidak itu kan. Tapi setauku pada saat itu memang kayak ada ini salah satu pihak yang mengadu domba itu. Jadi antara pihak militer dan PKI sendiri itu kan. Tuh, tauku itu kan. Terus dalam hal ini mungkin doktrin yang dibuat dari Orde Baru memang sangat ini ya, sangat lekat dengan kita ya. Melalui film itu juga itu kan salah satunya. Tapi sebenarnya si ini Arifin Sinur ini itu sangat menyesal membuat film G30S itu yang durasinya 2 jam berapa itu yang sangat lama itu kan. Dia sangat menyesal untuk membuat film propaganda ini untuk memfresh kasus 6566 itu memang masyarakat masih tersesat di dalam kabut hoax itu kan atau kabut itu. Jadi kalau tanggal 30 September kita ngapain? Nggak usah nonton gitu. Apa namanya mengingat atau merefleksikan kejadian itu ada banyak berbeda. Untuk Jagal sendiri itu dari perspektif si pembunuh, si pembantai. Tuh, kalau si Senyap silence itu kan itu lebih dari perspektif si korban tentang kehidupan korban setelah kejadian itu gimana sih itu kan. Tuh. Itu filmnya ada kok di YouTube itu, 2 film itu. Saya juga Oke. pas belum tahu juga mengira banyak ini PKI jelek ini bla 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 itu kan. Cuman kan yang kasihan kan orang yang tidak berafiliasi secara langsung atau underbow itu kan, tapi malah kena sasaran itu kan. Yang kasihan itu. Oke, terima kasih. Siap. Pirnas arep takon, Nas. Arep takon ora, Nas? Enggak ya, Yukas. Mau yang ingin bertanya kan, iki ojo kau aku lho. Slow ae. Mau yang bertanya mumpung bulan September kan. Sebenarnya kalau kasus-kasus HAM yang masalah itu sebenarnya kalau bicara expired memang udah expired kan. Munir aja 1 tahun lagi itu kan, itu kasusnya udah expired. Ada luar sah yang nggak relevan untuk udah nggak relevan untuk dibicarakan lagi itu kan. Memang kalau berbicara ini 65 66 itu kita sudah maju lah kan. Kita nggak takut-takut lagi bahwanya kalau kita menyebut PKI bakal dipenjara, bakal digebukin, bakal di interogasi warga itu kan. Bicarakan ini. Pipin arep takon to, Pin?
Monggo yang ingin bertanya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin membaca atau ingin menelusuri lebih lanjut dari kasus 66 Tanjung Priok, terus Munir itu ada di Kontras, ada di PT ada itu kan. Tuh. Monggo teman-teman kalau mau tanya-tanya. Kayaknya dulu tuh Watchdog itu pernah membuat series namanya Jalan Pedang itu tentang sejarah Indonesia kan. Cuman nggak tayang di YouTube itu kan, tayangnya di Kompas TV. Jadi untuk Jalan Pedang itu dari Watchdog itu ada series itu kan sekitar 6 itu kan. Jadi ada apa namanya RRI itu kan, terus tentang PKI, tentang GAM, tentang DITI itu diulas sama Watchdog. Cuman saya belum menemukan. Yang di YouTube adanya cuma tentang GAM, terus Republik Rakyat Makassar itu kan. Itu. Itu untuk apa namanya alternatif tentang sejarah itu kalau lewat apa namanya film Arifin Chainur itu kurang masuk gitu. Monggo yang ingin bertanya. Mau bertanya lagi. Monggo. Jadi, tragedi apa di dalamnya? Ada pelanggaran HAM, terus kita ngapain? Maksudnya kontribusi kita itu untuk apa gitu? Iya. Gitu sih. Resolusi, kita bicara resolusi. Mungkin apa ya? Kita sendiri sebagai mahasiswa gitu kan, mahasiswa ngerimen. Sebagai mahasiswa ya sudah cukup bagus sih untuk kita mengenang ini itu kan. Karena ya nggak semua itu paham bahwanya di bulan September ini ada beberapa peristiwa yang kelam itu kan, yang pernah terjadi di Indonesia itu kan. Mungkin kita contoh ya, kita dari G3 apa namanya peristiwa 6566 itu kan, kita mungkin jadi generasi terakhir itu kan yang bisa mengenang ini. Kita nggak tahu di bawah kita, di bawahnya lagi itu bisa mengenang ini enggak itu kan. Untuk LPM sendiri itu kan, itu kita bisa melalui tulisan itu kan, untuk menyadarkan kembali itu kan. Mungkin kontribusi kita mungkin hanya sebatas itu sih itu kan, sesuai proporsi kita itu kan. Itu mungkin kalau semisal ada yang masuk LBH itu mungkin bisa itu kan. Tapi untuk proporsi masa mungkin untuk menengah saja sudah cukup bagus itu kan. Tuh. Alhamdulillah. Gimana Chan? Sudah cukup bagus Chan. Mengenang. Mas, aku mau Halo, nanya, Chan. Wis. Oke. Pertanyaan. Iya. Ya, Ren. Monggo. Kan Mas bilang Nazi itu butuh apa? Setelah pemerintah Nazi runtuh butuh 60 tahun untuk mengungkapkannya. Sementara di Indonesia waktu 60 tahun itu cukup lama, Mas. Soalnya penjabat
tentara pada waktu itu kan pasti sudah banyak yang pensiun, bahkan sudah meninggal. Bahkan berkas-berkasnya pun sudah dihanguskan, bukti-bukti pembantaiannya. Untuk mengungkapkannya lagi itu gimana caranya? Menurut Mas kayak gimana? Ya, jadi dari bahasa Jerman itu ada namanya ITS, International Tracking Service atau penelusuran arsip internasional. Jadi nggak cuma warga Indonesia aja yang menjadi saksi itu kan. Pada peristiwa saat itu kan ada juga wartawan dari luar itu kan. Pas 98 juga ada wartawan dari luar memberitakan pada saat pembantaian PKI di Bali juga ada itu kan. Jadi untuk bagaimana sih kita untuk mengungkap ini itu kan, ya melalui arsip-arsip itu, selain melalui data hidup atau saksi hidup itu kan, yang otomatis mereka sudah sepuh atau bahkan ada yang sudah meninggal itu kan. Tuh. Karena pengarsipan orang luar itu kan malah lebih bagus, lebih termanajemen. Terus kenapa kok Jerman butuh waktu 60 tahun gitu kan? Karena mereka juga butuh koalisi untuk mengungkap membuka arsip tersebut itu kan. Mereka nggak sendiri itu kan. Mereka dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Belgia, Italia, Belanda itu kan untuk membuka arsip tersebut. Tuh. International Tracking Service itu kan. Tuh. Jadi untuk teknis atau mekanisme dari bagaimana Jerman mengungkap kasus tersebut adalah mereka melacak jejak transportasi, daftar riwayat hidup, pokoknya yang berkaitan dengan individu pada saat itu ya, itu kan. Tuh. Itu sendiri mungkin bisa melalui itu kan. Tuh. Apalagi seharusnya Indonesia itu sudah harus berbenah, soalnya hasil dari persidangan International People Tribunal itu sudah keluar pada tahun 2016 itu kan. Cuman dari kejaksaan itu tidak mau menaikkan itu. Tuh. Akhirnya berhenti di situ. Tuh. Bahkan untuk pada pembahasan itu bahkan dari Belanda itu kan. Orang Belanda itu kan. Orang Belanda aja kan mau untuk meminta maaf atas penjajahan yang dilakukan selama 346 tahun terhadap Indonesia itu kan. Masa Indonesia tidak mau itu kan minta maaf sama rakyatnya sendiri itu kan terhadap kejahatan masa lalu itu. Kira-kira seperti itu sih. Kira-kira seperti itu Mas Randy, gimana? Kalau Mas itu ngambil referensinya dari mana ya? Dari International People Tribunal.org. Tuh, ada kontras juga. Tuh. Oh iya. Bisa dibuka kok websitenya itu. Tribunal 1965.org. Oke Mas, cukup. Siap. Atau Mas Randy punya referensi yang lain terkait itu? Mungkin bisa di-share gitu. Kalau referensi ya, jarang sih saya buka-buka referensi gitu. Tapi saya punya cerita dari saksi hidup Tanjung Priuk, kasus Tanjung Priuk itu. Tapi sekarang udah meninggal. Jadi ceritanya itu awalnya kan pada di suatu masjid itu orang-orang ustadz-ustadz pada berceramah. Nah, gak lama kemudian pasukan tentara datang dan langsung masuk membredel semuanya. Jadi
ada yang mati beneran, ada yang mati bohongan. Nah, yang mati bohongan itu kangkut ke mobil bak TNI, yang mati yang mati juga kangkut. Nah, dan yang hidup itu pura-pura mati, mereka itu benar-benar bertahan hidup di ininya, di mobil bak sampai berapa jam gitu, tetap di situ, nggak maksudnya nggak di, aduh, saya lupa banget Mbak kejadiannya Mbak, waktu itu udah lama banget. Pokoknya ada satu orang bisa selamat karena dia ngerayap sampai ke rawa-rawa. Nah, kemudian berapa ratus meter jauh dari masjid itu, dia lari kabur sampai ke Rawamangun. Udah itu doang, Mbak. Ya saya ingat itu doang ceritanya. Itu yang pura-pura mati itu ikut ke kubur atau enggak itu? Ikut mati juga akhirnya karena Ikut mati ketiban juga. sama mayat-mayat yang di atasnya. Kan ditumbuk gitu, Mas. Di dalam mobil TNI. Nah. Udah itu doang sih ceritanya dari saksi hidup. Iya. Tapi sekarang udah mati. Ya, bagus sih kalau ketemu saksi hidup kan, jadi banyak referensi kan, karena mereka yang mengalami langsung gitu kan. Iya Mas. Tapi dari kerabat Randy ada yang apa namanya, ada saksi juga yang pada saat kejadian itu yang masih hidup itu. Yang saya tahu cuma ada satu sih, tapi yang lain iya nggak tahu deh. Sampean Tanjung Priok atau rumahnya? Boten Mas, aku di Cipinang. Oh, Cipinang. Siap. Tangerang ya? Boten. Cipinang Jakarta, daerah Pulau Oh, Gadung. Jakarta. Oh, deket LP. Iya, seberang relnya. Mas Farhan sing dielingi LT ya. Lebih Tonas. Gimana kuwi ya sing terkenali? Lah iya. Masuk ceritanya. Kalau apa namanya Tanjung Priok itu emang apa ya, gesekan antar agama memang kayaknya sering gitu kan, sering terjadi. Apalagi akhir-akhir ini kan yang pengerusakan tempat ibadah Ahmadiyah itu kan terjadi itu kan. Setahu aku memang dulu itu memang asas Pancasila itu memang belum benar-benar kuat itu kan. Setahu dulu itu kan pada zaman Orba itu kan, terus Soeharto baru menjabat masih segaris-garisnya itu kan. Memang asas Pancasila belum begitu kuat. Makanya kan dari warga kan ada penolakan sebagai asas tunggal itu kan. Tuh. Memang niatnya Pak Harto ngono kan, Lord kita itu kan memang ingin memancasilakan gitu kan. Bahkan seluruh negara mungkin. Masuk. Mungkin kalau teman-teman nonton film Jagal itu mungkin ada apa ya? Entah ini saya aja yang ketawa atau apa, tapi ada suatu hal yang lucu di situ. Di film Jagal itu kan. Jadi di film Jagal itu, nih spoiler ya. Di film Jagal itu isinya itu pembantai korban ini habis membantai itu kemana itu kan?
apakah mereka dimasukkan ke birokrasi atau apa. Ternyata enggak, ternyata ada wadah khusus untuk mereka, yaitu Juventini, organisasi PP. Tuh, masuknya ke situ. Juventini kan kostumnya loreng-loreng macan kemarin. Tuh. Di film Jagal itu menceritakan bagaimana mereka menyiksa si korban, terus sebelum membunuh itu mereka minum dulu gitu kan, ganja, ekstasi itu kan. Bahkan kalau main Twitter bahkan sering berseliweran memora yang Jagal itu kan. Orangnya tua itu kan, bajunya hijau putih itu kan. Tuh. Jadi itu sekilas tentang kemana sih para pembunuh pasca peristiwa tersebut, yang mereka dibuatkan wadah itu. Tuh. Kebanggaan kita semua. Ya, mungkin ada yang lagi yang bertanya. Mungkin cerita-cerita Firnas mungkin, Nas. Kediri juga merupakan salah satu ini, Nas, salah satu pusat gitu. Pusat pembantaian. kriminal. Pusat pembantaian. Mas, aku tanya lagi. Kalau nggak salah di Kediri itu masih zamannya PKI ya, dulu tragedi yang Madiun itu loh, Musuh. Ya. Nah, Kediri itu juga nggak Ya, jauh Musuh. Madiun. Pasti kan juga banyak sekali anggota-anggota PKI. Nah, endingnya itu mereka itu mati apa gimana? Kabur apa gimana, Mas? Kalau orang-orang PKI itu mereka kebanyakan itu ada yang dibunuh, ada yang dijadi ada yang jadi tapol itu kan, tahanan politik itu ada. Pram itu kan, Pram itu salah satu terindikasi ikutan Underbow, bukan, yaitu Lekra itu kan, makanya dia jadi tapol dan beberapa kali dibuang itu kan. Tapi kebanyakan dibunuh gitu kan. Kalau Musuh ini itu masih kerabat dengan ini ya, ketua kita itu ya, rumahnya deket situ. Ketua apa iki? Ketua kita dong. Ketua partai ya? Ketua LPM. Oh alah. Tak kira partai. Jadi itu Musuh itu kelahiran atau besar itu di Pagu. Bahaya. Kediri. Lagi erah aku Mas, sumpah ya. Itu fakta itu, Musuh. Sangar tuh. Ini nggak tahu ya kalau Musuh dipertemukan dengan siapa namanya? Beni Aidit. Kalau dipertemukan dengan Mbah Masum sangar ya Musuh itu. Pencak. Siapa wi? Siapa itu? Itu pendiri Pagar Nusa. Oh iya. Iya. Ya, yang dulu juga ikut bukan operasi itu. Tuh. Jadi kalau kebanyakan kalau orang-orang besar itu kan di Jawa Timur itu kan. Tuh. Ya mungkin ada yang ingin tanyakan lagi. Pianas. Ki aku sampean trakene lek September mari. September kelam lho marah kita. Ibar September next apa namanya? Ke stok. Gerakan 1 Oktober. Oh iya deh. Lah iya September rong bari wis enek. Jadi tonang. Stok. Info rame-rame gak enak iki ya Cian. Urung enek info rame-rame. Ini kondisi Cipinang gimana Mas Randy ini? Ada rame-rame apa nih? Aku lagi di Kediri.
Lagi di Kediri. Oh, lagi di Kediri. Iya. Ngkos Mas sampean. Iya, ngekos. Oh, ngkos sendiri. Di Ngasinan. Oh, Ngasinan. Alah. Mas, Iya. Mas Arhan. Iki Iya, elek Nas, arep info apa iki? pejabat teko lho. Pejabat teko. Oh, iya. Jarene teko ndek IAIN. Sadap ora? Ya mergo temane nasionalisme kan jelas. Itu dilaporne anu kan. Kok dijang opening barat ya. Oh, online. Lali oleh online. Kalau begitu dia mungkin aja mau tanya apa ikut toko. Tapi apa ya? Kalau sampai sekarang kenapa kok masyarakat masih apa ya terdoktrin bahwanya memandang PKI itu jelek karena masih ada namanya ultranasionalisme itu kan. Terus nasionalisme ada ultra itu kan. Jadi masih menganggap bahwanya nasionalisme kita itu kan itu tunggal itu kan. Tidak ada yang lain. Ultranasionalisme. Mungkin itu yang apa ya? Yang masih tertanam itu kan. Itu tertanam kuat itu kan. Yang kadang beberapa orang kadang dulu itu pas saya SMK itu ada orang yang video viral itu yang lewat motor cuman pakai bros palu arit itu kan langsung ditangkap polisi itu kan kayak masih apa namanya kayak masih ada resisten itu kan tuh. Ya nas tak opo Enggak, ini ngaring-ngaring. datanya sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Mas? Oh, ini bebas iki. Nanti bengi Oh. apa? Wah. Aku bingung loh. Kilo sih kotaku. Kota pendidikan, Nas. Misalnya durung sing 15 gigawi. Sing Dewi. Sing kayak Google Meet iku. Zoom iku. Tapi rasa gawe nge-game. Bayo. Iso deh di iki kayak VPN iku. Kayak game iso iku. Mau nanya. Nggak nanya sih, tapi kayak semua orang yang berusaha untuk kayak menyerang negara walaupun tujuannya itu baik, pasti tetap dianggap jahat gitu. Apakah gitu? Karena mereka tidak nasionalis, gitu nggak sih? Ya, kurang lebih begitu. Jadi ultranasionalisme itu adalah apa ya? Jadi apa yang dilakukan negara itu benar. Menerima pandangan lain, gitu kan. Jadi kalau misal ya saya ultranasionalis gitu kan. Terus melihat teman saya, wah kamu nih paham kiri, bla 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 itu kan. Gak suka itu kan, karena dia berpaham kiri itu kan. Jadi bagaimana dia untuk masuk ke apa namanya, untuk menerima nasionalisku itu kan. Bagaimana caranya itu, entah itu persuasif, entah itu kekerasan itu kan. Tuh, kira-kira seperti itu ultranasionalis itu. Oke.
Berarti beda kan apa yang aku paham. Berarti Ya mungkin bisa baca-baca lagi di Google itu kan. Google sumber kita semua. Ya Nas, kata kau apa iki? Aku pas sepurane nggak ikuti lah aku bingung. Tapi tak nopo. Padahal Kediri ki sangar Nas itu kan. Apa Mas? Kediri ki ladang basah, tempat sejarah. Oh gede ngono kan. benar-benar. Kemarin aku baca 2 buku itu, padahal satunya fiksi, satunya non fiksi, tapi keduanya itu yang membahas tentang Kediri dengan periode waktu yang berbeda. Ternyata Kediri, saya 3 tahun di Kediri, wah banyak sejarah yang baru saya tahu di 1 tahun terakhir saya di Kediri. Lah iya. Nggak apa-apa. Ceritakan Kita dong, depan Mbak. Tahun-tahun di Kediri masih nggak tahu apa-apa. iya tuh Nas. Sepurane Mas. Aku pengen ngutek-ngutek. Wetok ya. Rai. Mangan teh. Kalau Piye Mbak Ella? Tadi kan disebutkan kasus banyak tokoh sing dari Kediri kalau yang selain disebutkan siapa lagi mungkin yang kan banyak toh katanya. Joyoboyo. Ya. Jelas sih gue. Yang dari Kediri itu apa tuh barang? Joyoboyo iku tokoh Nas ngawur iku. Ku ramalane mendunia. Lah yo. Terusnya apa? Semangat anu tau maksudnya. Yes, moga Mas. Setahu aku baru ini sih baru muso itu kan. Baru muso. Terus apa nih yo? Apa nih kok? Wong Kediri, toko Kediri siapa ya? Pramono Anum, lali aku. Orang goyi. Yo ngalah. Ya bener dah saya. Ya bener sih, tapi yo. Iki lho Mas sing ngadil luwih lho, ngerti gak men? Siapa? Jamiah Tapi gitu. Jamiah malah. Tentara wi lho, Kesemugi. tentara tapi aku sapa jenenge? Pak Ali Murtopo apa sapa ya? Lupa. Oh, Ali Murtopo. Kuku Murtopo jadinya apa iku? Ali Murtopo. Iya. Oke. Soekarno kan ya pernah di kene to, tapi gak kelihatan kene sih. Pernah Waktu kecil. waktu kecil Ali Murtopo. Soekarno. Tan itu juga kan cuman orang Padang matinya di Kediri itu kan. Jadi berapa tahun wis mlebune wong Kediri Tan malah kayu. Iku sejarahnya piye Mas? Kok iso di Kediri Mas? Tan mendingno ngomoro omahe Pak Dum. Enen kono. Apa jenenge lukisane ngono kan historine Tan Malaka. Cerita singkat tentang Tan itu apa ya pas dulu diskusi PAI kan. Apa itu kan. Tan itu berlayar menggunakan kapal yang bernama Willis. Yang bernama Willis kapalnya itu kan.
Terus kalau Selo Panggung gitu kan. Kalau dari bahasa Padang itu kan. Kota 50 kota itu kan. Itu artinya tempat kembali. Itu kalau Tan. Dan itu juga salah satu tokoh kiri yang dekat dengan Mbah Hasim itu kan. Pernah satu kosan dengan Soekarno. Itu kan. Jadi orang-orang hebat dulu ngkosnya di Haji Umar Said Cokroaminoto gitu kan. Matinan Kediri Tan. Bahkan dalam apa ya? Dalam bukunya Heri Apus itu kan, Heri Apus itu kan tentang Tan Malaka dan Gerakan Kiri Indonesia itu yang membunuh Tan itu adalah orang yang menjabat wali kota pada saat setelahnya itu kan, lupa aku namanya, wali kota Surabaya kan. Jadi aku kalau dia tidak ke Belanda pada saat itu kan. Tan Malaka itu juga salah satu Komintern ya, Komintern Asia, Asia Tenggara atau Asia lupa. Komintern Komite Internasional Partai Komunis gitu kan di Rusia kan. Memang kalau Tan itu meskipun dia kiri tapi tetap ada sisi nasionalisnya itu kan. Bagaimana memikirkan caranya Indonesia merdeka secara independen itu kan. Sampai mengelilingi sepertiga benua di dunia itu kan karena diburu gitu kan. Malah Kak. Ngono Nas. Mending aku mau coba bukunya Heri Apus itu. 3 jilid. Warnanya oranye, biru, hijau. Kayak iya. Bukunya kayak buku sekolah kan loh. Buku paket sekolah. Lah yo. Bahkan Heri Apus dijuluki sebagai detektif Tan Malaka itu kan. Dalam tayangan Mata Najwa pas masih di Metro TV itu kan. Oh iya, sesu seminar nasional Jolali. Di Natalis yain Kediri. Timu online. Apa pemateri ini? Ya? Pemateri ini siapa? Muldoko, moderator rektor kita. Orang sejarah. Tak Kediri loh, Mas. Muldoko. Kepala Demokrat. Ketua Demokrat cuman gak situ. Tak Kediri ya. Apa? Muldoko to. Muldoko pernah Kediri to. Ora, coy. Wong Brebes iku. Oh. Mosok. Nanti tanya Ya Pak wes, Muldoko. Pak Muldoko kenapa enggak jadi ketua umum Partai Demokrat itu? Kenapa kok kudetanya gagal? Pas langsung menetes air mata Pak Muldoko. Ya aku gak sedo jadi Partai Demo apa sih ini? Ketum Partai Demokrat. Ngerti kan Mas konteksnya? Gak paham belas aku. Ya wis kuwi intine Muldoko pengen ngerebut Partai Demokrat, cuman gagal. Meneteskan air mata. Terharu.
Sopo iki Departemen Benak. Kelasnya no, Lord Muldoko kelasnya nggih partai dhewe. Bersama Muldoko yang kuat. Wow. Oh, Urianti nih. IAIN cari backingan. Dilelang kok kayak joki golek backingan tapi ketangkep. Berarti backingannya kurang dhuwur wi. Oh. Kembali ke topik ya. Ada yang dipertanyakan, ada yang bertanya. Nggak bahas Muldoko. Gimana ini? Sudah 1 jam. Kepala TNI. Sudah insyaallah. Staf Wis presiden. enggak enak uang. Wes. Wes, ya Ya mungkin. mungkin itu referensi-referensi ya. Jadi ada International People Tribunal, ada Kontras. Kalau dari film ada Jagal, ada Senyap, ada di YouTube. Di balik 98 itu kurang masuk itu. Boy Chandra. Tuh. Terus peristiwa 98 ada juga di YouTube yang mendokumentasikan dari wartawan Australia atau mana. Tuh, untuk Cak Munir tuh kiri hijau kanan merah. Tuh. Terus yang baru dari Cak Munir adalah ekstra judicial atau apa itu yang dirilis oleh Amnesty International Indonesia itu kan. Ada juga di YouTube. Tuh. Terus apa nih ya? Tragedi reformasi di korupsi ada dari Watchdog ada. Kalau Tanjung Priok saya belum nemu ya. Dari segi dokumentasi video. Mungkin itu sih. Ya, makasih teman-teman untuk yang sudah gabung ini sampai akhir. Mungkin mau closing statement atau enggak, Mas? Closing statement apa ya? Closing statement ya untuk teman-teman mungkin lebih mengenali peristiwa-peristiwa ini ya yang dibahas itu kan. Jadi agar tidak tersesat itu kan. Jadi memang peristiwa masa lalu agak sulit dikenali itu kan karena udah lama dan tidak terlampau jauh dari umur kita itu kan. Cuma setidaknya kita belajar dari peristiwa ini bagaimana peristiwanya agar tidak terulang lagi kan. Mungkin itu sih. Terus merawat ingatan. Oke, siap. Laksanakan. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Terima kasih. Siap. Terima kasih teman-teman.